Mungkin sebagian banyak orang masih belum tahu mengenai apa itu SEO, apa saja jenis-jenisnya, dan manfaat untuk sebuah bisnis atau brand. Halo, dengan saya Imam Budi di sini. Kali ini saya akan menjelaskan hal-hal fundamental mengenai pemahaman tentang SEO. SEO atau Search Engine Optimization adalah sebuah teknik atau serangkaian cara mengoptimasi website agar mendapatkan ranking teratas di hasil pencarian Google. Dengan SEO, situs atau website akan mudah ditemukan orang, sehingga berpotensi mendapatkan lebih banyak traffic. Pertanyaannya, dari sekian banyak mesin pencari seperti Yahoo, Bing, Amazon, dan lain-lain, kenapa harus menggunakan SEO Google? Jawabannya sederhana, yaitu Google adalah search engine favorit bagi mayoritas pengguna internet. Setiap hari, ada sekitar 3,5 miliar pencarian melalui Google. Tidak heran, Google menguasai 90% pangsa pasar mesin pencari. Oleh sebab itu, dengan Search Engine Optimization yang baik, website akan menjaring lebih banyak potensi traffic. Faktanya, 53% traffic website datang dari pencarian organik atau SEO. Dan bukan hanya sekedar traffic, jangkauan audiens kamu juga tepat alias sesuai dengan tujuan situs, yaitu meningkatkan branding, bertransaksi, sumber informasi, dan lain-lain. Penasaran kan kenapa bisa begitu? Berikut ini saya paparkan apa saja jenis-jenis SEO itu. Optimasi SEO ada 3 jenis, on-page, off-page, dan technical. Meski sama-sama bertujuan menaikkan ranking website, fokus ketiga jenis SEO ini berbeda. Berikut ini penjelasan lengkap 3 jenis SEO itu. Pertama, SEO on-page. Tujuannya, mengoptimasi konten website sehingga mudah ditemukan oleh target pasar. SEO on-page adalah upaya untuk mengoptimasi SEO pada bagian depan website. Aspek-aspek yang dimaksimalkan antara lain permalink, judul konten, struktur konten, gambar konten, sebaran keyword, kualitas konten, internal link seperti meta description, tag, dan lain-lain. Dengan SEO on-page, konten kamu akan lebih mudah berada di halaman utama Google. Jenis SEO ini yang paling mudah diterapkan dan wajib kamu kuasai. Jadi, kalau kamu baru memulai belajar SEO, sebaiknya terlebih dahulu asah pemahaman tentang SEO on-page ini. Kedua, SEO off-page. Tujuannya membantu Google memahami seberapa besar manfaat dan relevansi konten bagi orang lain. SEO off-page adalah upaya untuk mengoptimasi SEO di luar website. Berikut aspek-aspek SEO off-page yang bisa kamu tingkatkan. Link building, yaitu aktivitas untuk mendapatkan link dari website lain atau bisa disebut dengan backlink. Peningkatan DA atau Domain Authority, yaitu skor untuk memprediksi peluang ranking website di Google. Page Authority, yaitu skor yang menunjukkan peluang sebuah halaman website berada di ranking teratas Google. Promosi konten melalui sosial media dan channel marketing lainnya. Guest blog, yaitu kegiatan memasang artikel berkualitas kamu di website lain yang di dalamnya terdapat backlink ke situs kamu. Dengan SEO off-page yang kuat, kredibilitas situs dan potensi website kamu, rankingnya pun akan semakin meningkat. Ketiga, technical SEO. Tujuannya mengoptimasi struktur website sehingga performanya maksimal dan diterima Google. Technical SEO merupakan usaha mengoptimasi SEO di bagian dalam website. Aspek-aspek yang masuk wilayah SEO technical antara lain kecepatan website, struktur website, XML sitemap, keamanan situs atau SSL, responsive, layout website, dan navigasi. Dengan menerapkan teknik SEO, website kamu akan memiliki struktur yang bagus dan mudah dibaca oleh search engine. Selain itu, peluang Google untuk mengindeks situs kamu pun akan lebih besar. Lalu bagaimana cara kerja SEO dan SERP? Pastinya, cara kerja SEO tidak asal memilih website untuk menduduki halaman teratas SERP atau Search Engine Result Page. Ada teknik tertentu yang Google gunakan untuk menyeleksi situs. Dengan mengetahui teknik-teknik ini, kamu akan mengerti mengapa SEO banyak jenisnya dan mengapa penting untuk mengoptimasi bagian dalam, depan, hingga luar website. Berikut cara kerja SEO dan SERP atau Search Engine Result Page. Pertama, cara kerja SEO. Google memiliki tools bernama WebCrawl. WebCrawl inilah yang membantu Google mengumpulkan berbagai konten di internet, menyimpannya ke database penyimpanan mesin pencari, hingga mengolahnya. Berikut cara kerja SEO setelah kamu merilis website ataupun memposting konten baru di blog. Crawling yaitu proses mengumpulkan dan menyimpan halaman website yang baru dirilis ataupun yang baru saja diupdate. Indexing yaitu proses saat Google mempelajari struktur website, kualitas dan relevansi konten bagi kebutuhan audiens, serta kredibilitas setiap halaman website yang tersimpan di dalam database-nya. Ranking
yaitu Google menyusun daftar halaman website terbaik untuk mengisi ranking tertinggi di hasil pencarian atau SERP. Itulah serangkaian cara kerja SEO dalam menyortir halaman website untuk ditampilkan ke pengguna internet. Kedua, cara kerja SERP atau Search Engine Result Page. Sekarang, kamu akan melihat bagaimana mesin pencari Google membawa halaman website tertentu ke depan audiens. Audiens memasukkan keyword tertentu ke dalam kotak query pencarian Google. Google menganalisis keyword tertentu mulai dari ejaan dan sinonim kata agar bisa memberikan hasil pencarian terbaik. Dari seluruh halaman website yang ada di database, Google mencari konten yang memuat keyword yang audiens masukkan. Dengan algoritma Google, Google melakukan analisis konten dan website untuk memastikan informasinya relevan serta terpercaya bagi audiens. Google mempertimbangkan karakteristik audiens, mulai dari lokasi, histori penelusuran, dan juga setelah penelusuran atau safe search filter, yaitu filter untuk memberikan konten yang aman bagi audiens. Google Search menampilkan daftar konten terbaik bagi audiens. Perlu kamu tahu, Search cukup berpegang pada algoritma Google. Algoritma Google yaitu pedoman Google dalam menilai hingga menampilkan halaman website sesuai kata kunci yang pengguna masukkan. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa kita tetap harus menerapkan SEO website? Padahal, kita bisa promosi website melalui channel marketing lainnya. Nah, perlu kamu ketahui, sebagian besar traffic terutama website bisnis itu datangnya dari mesin pencarian. Mau apapun bidang industrinya, seperti teknologi, fashion, kesehatan, dan sebagainya. Tentunya, jumlah traffic berpengaruh terhadap keberhasilan website untuk mencapai tujuannya. Lalu, apa saja manfaat kalau kita menggunakan teknik SEO untuk website? Tentu saja banyak sekali manfaatnya. Berikut ini saya rangkum 6 manfaat SEO. Pertama, memudahkan audiens menemukan website. SEO adalah strategi untuk memudahkan target audiens menemukan website kamu. Kenapa? Karena SEO memungkinkan website kamu berada di halaman pertama Google. Posisi ini jelas berpengaruh terhadap traffic. Bahkan menurut data, 75% orang malas untuk scrolling ke halaman kedua dan seterusnya. Kedua, menjaring target audiens yang tepat. Tidak hanya membantu audiens menemukan website, SEO juga memungkinkan kamu menjaring target audiens yang tepat. Kenapa? Karena kamu bisa membidik kata kunci sesuai dengan search intent atau tujuan audiens dalam menelusuri keyword tertentu. Misalnya, search intent website kamu adalah mengedukasi audiens terkait informasi kosmetik. Sebagai pembisnis skincare, kamu pasti tahu target audiens kamu siapa saja. Alhasil, kamu membuat konten blog seputar manfaat skincare brand kamu, sekaligus menginfokan bahwa brand kamu mengandung zat yang bagus untuk kulit. Dengan menerapkan teknik SEO, konten ini tentunya berpotensi ditemukan oleh target audiens kamu melalui Google. Artinya, algoritma Google akan menentukan rekomendasi konten yang muncul pada halaman pencarian ikut mempertimbangkan karakteristik audiens, mulai dari lokasinya, histori penelusuran, dan sebagainya. Dengan menerapkan Search Engine Optimization, konten-konten website kamu akan lebih berpotensi tampil ke audiens yang kamu targetkan. Selanjutnya, peluang traffic dan konversi pun akan meningkat. Ketiga, membangun brand awareness. Cara paling simpel yang bisa orang lakukan untuk menemukan produk yang mereka inginkan yaitu mencari info di Google. Bahkan, menurut review track, 63% orang lebih memilih mencari produk di Google dibandingkan di situs review lainnya. Itu artinya, Google memang tempat strategis untuk memperkenalkan suatu produk atau membangun brand awareness. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Konten website saya sudah ada yang muncul di halaman pertama Google, tapi kok brand saya tetap tidak populer ya? Secara umum, manfaat SEO memang tidak datang secara instan. Biasanya calon pelanggan baru akan percaya dan tertarik dengan brand kamu setelah 3 atau 5 kali menemukan konten yang kamu buat. Jadi, semakin sering website kamu tampil di halaman pertama Google untuk kata kunci yang relevan, makin besar pula brand awareness yang kamu dapatkan. 4. Sebagai investasi jangka panjang. Search Engine Optimization adalah investasi jangka panjang. Karena SEO mampu memperbesar kesempatan bisnis, apalagi hasil pencarian yang relevan bisa memengaruhi 39% keputusan calon pembeli. Dengan membangun traffic secara alami, posisi situs di Google akan lebih kuat dan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Lain halnya dengan iklan PPC, yang jika kamu berhenti membayar, traffic langsung hilang dan website kamu akan segera tersingkir dari ranking atas. Kelima, meningkatkan penjualan dan konversi. Berdasarkan data, 75% pengusaha juga berpendapat bahwa SEO menghasilkan lebih banyak pelanggan daripada trik marketing lainnya. Bahkan, tingkat konversinya mencapai 14,6%. Kenapa? Karena SEO mampu menjangkau target audiens lebih luas dan lebih efektif. Beda dengan cara marketing lainnya.
media sosial misalnya, yang hanya mampu menyasar pengguna apps terkait seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain. Apalagi pengguna Google jauh lebih banyak daripada platform lainnya, yaitu sekitar 4,39 miliar pengguna internet. Itu artinya semakin mudah konten website kamu ditemukan di Google, semakin besar peluangnya untuk menarik traffic. Apalagi kalau konten kamu muncul berulang kali ketika audiens memasukkan berbagai keyword. 6. Membangun top of mind brand. Top of mind brand adalah brand yang pelanggan ingat pertama kali saat memikirkan kategori produk. Misalnya, kalau ngomongin air mineral, sebagian besar orang akan menyebut Aqua. Nah, top of mind brand ini bisa kamu bangun juga lewat SEO. Seperti yang sudah saya katakan, SEO adalah investasi jangka panjang. Saat web kamu sudah berhasil menguasai halaman pertama, situs kamu akan memiliki akar yang kuat sehingga tidak mudah tergeser. Karena kredibilitas website kamu sudah mulai terbukti. Konten-konten website kamu yang lain pun akan lebih mudah mendapat kepercayaan dari Google. Apalagi, kamu sudah mempunyai traffic dan Google juga sering merekomendasikan kembali situs yang pernah audiens kunjungi sebelumnya. Dengan begitu, audiens pun tidak akan mudah lupa dengan kamu. Karena konten kamu selalu tampil di hasil pencarian mereka meski dengan kata kunci yang berbeda. Website bisnis yang berada di peringkat teratas biasanya menyediakan informasi yang lengkap. Tidak heran, audiens akan menganggap bisnis kamu selalu menyediakan informasi dan produk yang mereka butuhkan. Alhasil, top of mind awareness audiens pun makin terbentuk. Nah, itulah penjelasan mengenai SEO atau Search Engine Optimization. Mudah-mudahan dengan paparan ini, kamu sudah memiliki gambaran umum mengenai SEO. Jika ada yang belum paham atau kamu ada pertanyaan seputar SEO ini, kamu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya.